Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 5, kelas B, dengan NPM 237585054. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah keamanan cyber atau cyber security lab ketiga, yaitu modul ketiga, yaitu Information Gathering and Vulnerability Scanning. Pada lab ke-3.1.4, yaitu Using OSINT Tools atau penggunaan tools OSINT. Nah, OSINT ini adalah singkatan dari Open Source Intelligence, yang mana ini merupakan sebuah kegiatan investigasi dalam hal dunia hacker, yaitu mencakup seperti menstalking media sosial milik target atau orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja ke langkah-langkah pengerjaannya. Sini saya part pertama yaitu examine OSINT resource. Step yang pertama yaitu kita diminta untuk mengakses framework OSINT. Nah, kemudian step kedua yaitu kita diminta untuk smart investigasi, yaitu memulai dengan menginvestigasi target ya. Selanjutnya yaitu part kedua, menggunakan Spiderfoot. Nah, step yang pertama yaitu kita diminta untuk memulai dan menjalankan Spiderfoot di Kali Linux. Oke, kita login ke Kali Linux terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Setelah login pada terminal, masuk dan ketik perintah ini ya, Spiderfoot -l, kemudian kita tambahkan IP-nya ini ya. Kita tunggu. Oke, termasuk, kemudian kita ke terminal. Menggunakan perintah ini tadi ya, Spiderfoot -l kemudian IP Spiderfoot -l 127.0.1.5001. Kita enter. Kita cross check terlebih dahulu, betul ya. Oke, kita tunggu tool Spiderfoot ini jalan. Setelah itu apa? Setelah itu kita diminta untuk mengekspor tool Spiderfoot. Nah, jadi setelah menjalankan, pergi ke setting step. Ketik perintah Spiderfoot -h untuk melihat pilihan beberapa pilihannya. Oke. Jadi setelah menjalankan, kita diminta untuk membuka browser dan memasukkan IP address ini ya. Oke, kita ke browser. Browse ini ya. Ini kita copy, kemudian ke browser. Oke, kita tunggu.
sudah kita akses IP tadi itu ya. Oke, kita enter. Wait. Nah, sudah masuk ke website Spiderfoot-nya ya. Jadi sebelumnya saya sudah mencobanya ya. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Jadi setelah itu kita diminta untuk mengekspor. Setting step ini ya, tab setting. Nah, pada tab setting ini terdapat ini, global setting, kemudian apa lagi nih? Oke, selanjutnya kita masuk ke step ketiga. Ini kita diminta untuk menjalankan Spiderfoot dan men-scan dari domain ya. Nah, kita diminta untuk klik tombol new scan. Ini new scan. Mohon maaf, ini device-nya sepertinya lag ya atau hang ini ya. Kita tunggu. Oke. New scan, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama dan scan di target dengan nama h4cker.org ya. Kita diminta untuk men-scan ini ya, scan name dan scan targetnya. Kemudian apa lagi, kemudian pilih cache footprint. Oke, saya dimintanya footprint. Nah, setelah itu klik run scan now. Oke, kita klik run scan now. Oke, kita tunggu hasilnya ya. Nah, sambil menunggu step selanjutnya yang keempat, kita baca terlebih dahulu sambil menunggu output yang ini. Sambil menunggu output Spiderfoot-nya, kita coba membaca dan mempelajari step keempat, yaitu menginvestigasi resource atau hasil dari scan ya. Oke, jadi tidak ada ya, tidak ada data yang ditemukan. If then skill is running session on the server. Oke.
Selanjutnya kembali ke scan step. Oke, kita kembali ke sini. Scan step ini ya. Yang mana kita? Yang barusan ini ya, tanggal 15 ini ya. Oke. Ini. Setelah itu abort scan, kemudian oke. Selanjutnya adalah part ketiga ya. Part ketiga ini adalah menjalankan reason ng ya di terminal. Ke terminal, konversi ya. Konversi, kemudian jalankan reason ng. Oke. Step yang pertama kita membuat sebuah workspace ya. Oke, ini sudah. Lalu kita diminta untuk membuat menginvestigasi sebuah modul marketplace ya, dengan perintah adalah marketplace search di default. Oke. Setelah marketplace search. Oke. Sini ada outputnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menginvestigasi modul marketplace ya. Jadi di sini terdapat banyak modul ya. Ini ada
Ini adalah patch-nya, kemudian ini adalah versi, ini adalah statusnya, ini tahun, bulan dan tanggal update-nya. Bing Domain Web, ada Bing Domain API, kemudian WHOIS dan lain sebagainya. Cukup banyak ini ya, terusnya. Nah, ini dia ini untuk dimensi. Wah, melihat secara detail. Nah, step keempat kita diminta untuk menginstal sebuah modul. Nah, modulnya adalah Bing ini ya. Nah, ini adalah perintahnya. Kita copy saja. Paste. Oke, sudah berhasil kita install ya modulnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk menjalankan modul baru tersebut dengan perintah. Apa perintahnya? Run ya. Kita coba tulis ChatGPT. Oh, jadi setelah install masuk ke modul search, comment, verifikasi no available. Modul search ya. Modul search. Nah, setelah itu kita diminta ulangi untuk proses install dengan kita target modul hacker target. Ini ya, ke target ini ya. Marketplace install, kemudian kita install ini juga ya, target, copy, kemudian paste, bisnya. Oke, udah kita install juga. Selanjutnya step kelima yaitu menjalankan modul baru lagi.
Oke, mohon izin saya pause terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan modul baru, yaitu modus slot target ini. Oke, reload sebentar. Jadi kita pada step kelima ini kita diminta untuk menjalankan modul baru. Kita yang pertama membuat workspace baru ya di terminal lagi. Workspace baru. Kemudian square modul target. Search ada 3 ini, mana tadi kelima ya, modul slot target, modus slot target. Tidak ada ya sepertinya ya. Modus slot target, kemudian info. Itu adalah seperti ini ya. Jadi name-nya adalah hacker target lookup, kemudian author misalnya ya, dapat author, versinya. Kemudian di sini ada deskripsi. Menggunakan hackertarget.com API untuk final update. Dalam option sort option ya. Oke, setelah itu option set source. Bisakah di sini? Oke, tidak bisa ya. Oke, kita lihat di PT.
template kita minta bantuan sedikit ya. Nah, bagaimana? Instead of passing command line, gunakan command option set source untuk Oke, ini sudah masuk sini. Dan pilih face. Sudah ya, sudah. Kemudian modul slot hack target sudah. Oke, sudah. Kemudian kita diminta untuk ini ya. Set source ini ya. Oke, enter. Tidak bisa juga. Seperti ini. Bisa juga. Info. Seperti yang tadi nih ya. Langsung dijalankan saja. Oke, kita jalankan. Jadi outputnya adalah seperti ini ya. Hexornet. Oh iya, ada Hexornet. Ini ya. Jadi pada output ini terdapat country atau kota, kemudian ada hostnya, ada IP address, ada catatan region. Oke. Nah, di sini ada summary atau ringkasan ya. Setelah itu apa? Setelah itu show Bing modul. Artinya kita diminta untuk menjalankan bank tapi menggunakan modul Bing ya. The show command display kategori introduce host. So host. Nah, di sini terdapat show various framework items. Select profile, taskbar, repository, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang repeat ulangi proses menggunakan modul Bing ya, gunakan modul Bing. Oke, kita ulangi. Reason ng
tulis search, kemudian kita jalankan menggunakan modul Bing ya. Ini modul slot Bing. Modul slot Bing ya. Nah, setelah itu kita lihat GPT saja. Oke, ini sudah ya. Kemudian ini ya, lose what host Bing. Baik, kita ulangi. Seperti sama saja outputnya. Oke, inilah yang gue sentuh, ini adalah ini. Kemudian ini ke target modules compare. Modul slot Bing. Oke. Sama ya. Setelah itu step ke-6, masuk ke Reason Web, buka terminal, kemudian masuk ke terminal baru ya, kemudian Reason Web, enter. Pada browser, akses webpage using URL information provided in the output. Kita diminta untuk mengakses webpage pada URL, informasi URL ya. Nah, ini kita diminta untuk mengakses ini. Oke, copy sini. Biasa. Nah, inilah Reason Web. Setelah itu install modul lain, search my service for a module with the sort of interesting domain. Oke. Step 2, run modul baru, source option. In this part of the lab, we will install and use another plugin. Search the marketplace for a module that will discover interesting files in a domain. Set the source option
Tweet mana ini? Kita dapatin tadi gitu ya.